Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Muasil. Bagaimana kita? Sama mutasil. Wa yanqasimul mutasil ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Fal marfu' nah darabtu sampai darabna. Wal mansub akramani sampai akramahunna. Itu aja ya. Silakan baca sendiri. Majrur kal mansub illa annahu dakhala alai amil jar. Yang manjur itu seperti yang mansub bentuknya, tapi dia masuk amil jar. Udah gitu aja. Nah, ini sebenarnya pembahasan domir sini lebih mencangkup loh daripada di qatrun nada. Iya. Tapi kita lanjut. Wa yanqasimul munfasil ila marfu'in wa mansubin fal marfu' 12 kalimatan wa hiya ana sampai hunna. Fa kullu wahid min hadhihi ad-dhamair, setiap dari dhamir ini idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada'. Wadih insyaallah. Ana rabbukum wa nahnu al-warithun. Naam. Hanya saja terkadang wa nahnu al-warithun menggunakan susunan kayak gini terkadang dipahami kayak naat man'ut gitu. Kayak apa namanya? Badal gitu ya. Atau kayak bukan mubtada khobar. Apalagi pakai hadzal ilm. Gitu kan? Makanya nanti ada namanya dhamir fasl. Nah, kita nggak usah panjang-panjang, ini lanjut lagi. Wa anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal mansub 12 kalimatan iyaya wa iyana sampai iyahunna. Fadhi dhamair la yatakunu illa maf'ulan bih. Ini semuanya cuma jadi maf'ul bih doang, enggak bisa jadi yang lainnya, ya. Nah, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya iyyahu iyyakum kanu ya'budun. Baik. Bagaimana nih takdirnya? Iyyahum kanu ya'budun ini i'rabnya bagaimana? Iya, iyakum kan? Iya. Iyakum khabar kana. Serius? Berarti kanu iyyakum. Hah? Oh, dari abudu ya. Iyyakum maf'ul bi dari ya'budun. Ya'buduna iyyakum. Kanu ya'buduna iyyakum. Kanu ya'buduna iyyakum. Mereka tuh dulu beribadah kepada kalian. Paham enggak? Jadi kanu dia fi'il naqis, isimnya wawu, khabarnya ya'budun. Ya, khabarnya jumlah fi'liyah. Iyyakum sebagai maf'ul bi wadih insyaallah. Lanjut. Sekarang bab kapan bisa kita menggunakan dhamir muttasil, enggak boleh kita menggunakan dhamir munfasil. Ini juga ada kita bahas di bab Ibnu Aqil. Wa mata amkana an yu'ta bid dhamiri muttasilan, kapan kita masih mungkin untuk mendatangkan dhamir muttasil, fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Enggak boleh kita datangkan dengan dhamir munfasil. Kalau yaqala fi nahwi kumtu qama ana la yajuz. Wala fi akrama iyyaka enggak boleh. Ya, akrama iyyaka itu enggak boleh. Qama ana enggak boleh, aneh, ya. Tapi kalau kita katakan iyyaka akram atau iyyaka ukrim, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena dikit. Kan masih mungkin kita katakan ukrimuk. Karena ini apa namanya membatasi. Oh iya, Hasan. Ya karena tidaklah terhasilkan makna pembatasan kecuali dengan dikedepankan iyanya, domir ya gitu kan, maf'ul bihnya. Makanya kita katakan iyyaka ukrimuk. Kok na'budu? Ambil ini, ambil kopi. Oh, ini. Ini pewangi alami.
Terus kayak gini enak soalnya. Sip. Illa kecuali pada dua perkara. Kecuali pada berapa perkara? Dua perkara. Pertama salnihi, kedua kuntuhu. Dua perkara ini kita akan jelaskan di hasyiah nanti. Nanti baru kalau umpamanya yang bukunya nggak punya hasyiah nanti kita jelaskan ulang. Fayajuzul faslu aydan, maka di sini boleh difasl. Ya, boleh difasl. Maksudnya boleh menggunakan dhamir munfasil walaupun dia memungkinkan untuk mutasil masih bisa untuk mutasil tapi boleh munfasil. Pertama salnihi, kedua ya salnihi iyahu, kedua kuntuhu iyahu. Di mana saja ini? Nah, ini ada hasyiah jadi kita baca hasyiah aja, enggak usah dijelaskan. Dhabitul ula, kata tuan yang pertama pada kata salnihi, an yakuna dhamiru saniyad dhamirain awaluhuma araf min tsani. Jadi ini pembahasan tentang fiil yang menasabkan dua dhamir, ya, atau yang menasabkan apa? Dua maf'ul bih. Jadi punya fiil kemudian punya dua maf'ul bih. Nah, kapan maf'ul bihnya itu dua-duanya berbentuk dhamir, ya, an yakuna dhamir saniyad dhamirin awwalu ma'ruf. Harus ada dua dhamir dulu. Dhamir yang pertama lebih ma'rifat daripada dhamir kedua. Nah, ini makanya kemarin kita pentingnya belajar maratib ma'rifat dhamair gitu kan. Di sinilah. Walaysa marfu'an, tapi dhamirnya bukan marfu, berarti menunjukkan dia memang dua-duanya maf'ul bih. Seperti salnihi. Ya, salnihi apa artinya? Pintalah dia kepadaku. Kan yang diterjemahkan dhamir kedua dulu. Salnihi, pintalah itu kepadaku. Ya. Kemudian misalkan a'taituka. A'taitukahu, aku akan berikan itu kepadamu. Boleh kita katakan a'taituka iyahu, ya. Nah, intinya ini dhabitnya setiap dhamir atau setiap fiil dia memansubkan dua maf'ul bih dan mansubnya adalah dhamir yang awal a'rab min tsani, maka boleh dimunfasilkan. Baik. Lanjut. Fadhamir al-awwal a'raf karena dhamir mutakallim a'raf min dhamir ghaib. Wadah insyaallah. Wadhabil tsaniyah. Nah, ini pada pembahasan kana wa akhwatuha. An yakuna ad-dhamiru khabaran li kana aw ihda akhwatiha. Dhamirnya dia adalah khabar untuk salah satu kana atau salah satu dari saudarinya. Misalkan kuntuhu. Ya, misalkan as-sadiq kuntuhu. As-sadiq kuntuhu. Maka boleh kita katakan kuntu iyahu. Kapan domir atau kapan khobar kana itu berbentuk domir, maka boleh kita munfasilkan walaupun masih memungkinkan mendatangkan domir muttasil. Hakada. Wangi nggak kopinya? Ya, biasanya dari sini nih baru wangi banget. Lanjut. Sekarang hukmud dhamir. Ditinjau dari sisi mu'rab dan mabninya. Wa alfadhu dhamair kulluha mabniyah. Jelas wadih dhamir lafaz-lafaznya semuanya mabni. La yadhar fil i'rab. Enggak ada tapak i'rab padanya. Sekarang alam. Ini ma'rifat yang kedua adalah al-alam. Baik. Al-alam di sini enggak didefinisikan. Kemarin dhamir didefinisikan. Apa definisi alam? Hah? Itu mah isim.
laisa lakum. Itu mah isim. Katakan di sini alam huwal ismul ladzi yu'ayyin atau yu'ayyan musammahu bila qaid. Ya. Huwal ismul ladzi yu'ayyin musammahu bila qaidin. Dia adalah isim yang mentakyin suatu yang dinamainya. Mentakyin ya, yang menjelaskan mentakyin suatu yang diberi nama bila qaidin, tanpa adanya qaid. Berbeda dengan domir, adanya qaid, dia menunjukkan atas suatu tapi dia adanya ikatan, seperti Zaid dan Zaidah. Muasil faslun al-alam nau'an. Alam terbagi dua, ada syakhsi, kemudian nanti adanya alam jinsi. Nah, alam syakhsi wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'aini. Dia adalah nama yang diperuntukkan untuk suatu itu. Ya, wudi'a yang memang diletakkan untuk suatu bi'ainihi, yang jelas itulah ya namanya. Li syai'in muayyan fil kharij. Itu lihat hasyiah nomor 6. Li syai'in muayyan fil kharij, untuk suatu yang telah jelas fil kharij. Fil kharij itu maksud apa? Fil kharij itu di luar zihin kita. Nanti kalau jinsiyah itu fi zihin doang. Kalau al-alam syakhsi itu fi kharij zihin. Artinya di dunia nyata memang jelas dia orang siapa. Zaid ya Zaid. Kalau jinsiyah nanti contohnya Asad. Ini kan untuk setiap apa? Singa. Sekarang singa kan banyak. Kita nggak bisa ta'yin dia. Makanya adanya di zihin doang. Apa? Ntar kita akan jelaskan. La yatanawalu ghairah, yang mana nama tersebut alam syakhsi tidak bisa mencangkup yang lainnya. Kalau ada Z ya Z, nggak boleh Amr, nggak boleh Umar, nggak boleh yang lainnya. Hakadha. Makna la yatanawalu ghairah maksudnya la yusta'mal. Ya. La yusta'mal fi ghairihi, tidak digunakan untuk yang lainnya. Seperti Zaid. Khalas Zaid ya Zaid. Ya, Zaid ya Zaid. Fatimah. Sekarang anak katakan Fatimah, anak katakan Zaid. Dia jelas nggak buat siapanya? Jelas, itu orang yang ada, nyata gitu kan. Nah. Hakadha Makkah, Syadqam, wa Qaran. Qaran ini apa? Ya, nama kabilah di mana? Di Yaman. Uwais al-Qarani. Iya. Di Yaman. Dan alam syakhsi ini ikhwan fillah, nanti itu akan tahu perbedaan dengan alam jinsi. Kalau syakhsi dikatakan di sini oleh para ulama, alam syakhsi ma'rifatun lafdun wa ma'nan. Alam syakhsi ma'rifatun lafdhan wa ma'na. Dia ma'rifat dari sisi lafaz dan maknanya. Kalau alam jinsi nanti ma'rifatun lafdhan wa nakiratun ma'na. Ma'rifatun lafdhan wa ma'nan. Maknanya dan lafaznya ma'rifah. Jadinya memang untuk jelas untuk siapa ditentukan. Lafaz jelas, gitu kan? Maknanya juga jelas. Untuk Z ya Z, orangnya kelihatan. Wa jinsi, nah jinsi di sini dia adalah mawudi'a li jinsin minal jenas. Isim ya alam jinsi, kata yang diletakkan untuk menamai jenis dari jenis-jenis yang ada. Ya, dari jenis-jenis yang ada. Sebagaimana nakirah kita katakan syai'un fi jinsi, ini juga apa? Memang nama diletakkan untuk suatu jenis. Seperti rajulun, ini mencangkup setiap jenis laki-laki yang telah balik, ya.
tanpa mengkhususkan satu tanpa yang lainnya gitu kan, rojul. Demikian pula ini alam jinsi. Makanya nanti dikatakan para ulama di antara sini dia lafadznya ma'rifah, kita muamalah sama dia ma'rifah sebagaimana lafaz ma'rifah, tapi apa? Maknanya nakirah. Nah, seperti Usamah. Ya Kak Usamah. Lil Asad, ini untuk Asad. Asad singa. Nah, ini yang dikatakan cuma ada fi dzihn. Ya. Kalau al-alam al-jinsi dia adanya cuma di dzihn fakat. Kenapa di dzihn doang? Karena kan kita tidak tahu, tidak bisa menjelaskan ada berapa singa di dunia ini. Siapa aja, kapan aja kita lihat gitu kan. Intinya di dzihn kita Usama ya untuk singa. Belum dipastikan satu persatu. Di dunia nyata bagaimana gitu ya. Tidak jelas. Adapun kalau alam syaksi, deh. Abdullah ya ini nih, tuh. Kayak gitu modelnya. Aduh. Soalah, apa soalah? Li sa'alab. Musang apa rubah? Hah? Apa bedanya rubah sama musang? Rubah banyak. Rubah itu kayaknya. Rubah banyak ekornya. Antum korban wibu. Rubah sama musang beda ya? Beda. Kalau rubah sampai kecil aja musang. Musang gigit sih. Oh iya, musang kecil ya. Gigit juga. Sampai gigit. Kalau musang king? Saking durian. Durian. Oh dalam. Iriad. Lil akrab. Apa Iriad ini? Kenapa namanya Iriad? Karena perempuan beracun. Karena perempuan omongannya beracun. Makanya Iriad dia alam jinsinya buat kalajengking. Pedes dia kalau ngomong. Kayak racun kalajengking. Bisa bikin demam hati. Nah. Wa huwa fil ma'na nakir, kan nakir. Dia maknanya kayak nakir. Li'annahu sya'in fi jinsi. Karena dia mencangkup jenisnya. Fataqulu likulli asadin ra'aita, maka kamu katakan pada setiap asad yang kamu lihat, hadza Usamah muqbilan. Ini Usamah muqbilan datang. Nah. Dan kita boleh katakan dia sebagai apa? Sebagai hal. Muqbilan kita katakan hal. Kenapa hal? Karena Usamah ma'rifah. Sahibul hal syaratnya apa? Ma'rifah. Menunjukkan ini lafadznya apa? Lafadznya ma'rifah. Itu jadi mubtada. Usamah qawi. Nah. Dulu anak ketika tahfidz itu cuma berdua kan. Karena memang tidak ada yang mau minat tahfidz. Susah. Gurunya susah. Ketat gitu kan. Temen anak namanya Usamah. Anak namanya Fahad. Kita saling cakar-cakaran. Kalau kan setorannya kita ini kan, nggak boleh ngelihat sehari 2 juz. Antum setorannya 2 juz, antum setoran 2 juz. Nggak boleh sama-sama ngelihat. Baik yang nyetor apalagi yang nyimak nggak boleh juga. Baik. Seru enggak? Itu bikin mungkin. Makanya pada masa itu kita mungkin Al-Quran. Baik, ini ditinjau dari sisi jenis penggunaannya ya. Jenis penggunaan. Ada alam syakhsi, ada alam jinsi. Kemudian ada ditinjau dari jenis bi'tibari dzatihi syakhsiyan kana jinsi. Kalau ditinjau dari jenisnya, dari zatnya, baik dia syakhsiat atau jinsiyah, dia terbagi 3, isim, kunyah dan laqab. Sudah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.